Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya, Della Octavia, ada anggota kami ada Afelisya Audila, Muhammad Hafiz, sama Dimas Raffi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek implementasi virtual machine untuk simulasi multi-user security pada Ubuntu. Tujuannya untuk memahami cara membuat dan mengatur user serta grup di Linux, mengelola permission file, dan menerapkan prinsip least privilege untuk keamanan sistem. Skenario-nya adalah membuat virtual machine Ubuntu, membuat beberapa user dan peran berbeda seperti admin, staff, dan guest, mengatur folder bersama, serta memberikan hak akses sesuai peran masing-masing. Dengan cara ini, kami bisa belajar bagaimana sistem keamanan bekerja dalam lingkungan yang terkontrol. Sebelum itu, VM itu adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer utama. VM menjalankan sistem operasi berbeda tanpa mempengaruhi komputer utama. Kalau Ubuntu, salah satu sistem operasi Linux yang populer, banyak digunakan di server dan memiliki manajemen user serta permission yang kuat. User dan setiap user itu memiliki identitas unik dan user dapat dikelompokkan ke dalam grup untuk mempermudah pengaturan akses. Permission mengatur siapa yang bisa mengakses resource tersebut. Ada 3 jenis utama, yaitu read, write, dan execute. Untuk prinsip least privilege, berarti setiap user hanya diberikan akses yang benar-benar dibutuhkan. Misalnya, staff hanya bisa mengedit dokumen tertentu, sedangkan guest hanya bisa membaca. Alasan kita menggunakan VM untuk praktik keamanan, karena VM sendiri tuh menyediakan lingkungan yang aman dan terisolasi. Jika terjadi kesalahan saat eksperimen, komputer utama tetap aman, dan kita bisa mencoba konfigurasi berulang kali tanpa risiko. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload atau menginstal virtual machine dan Ubuntu. Oke, baik. Pertama-tama kita search di pencarian download Ubuntu desktop. Terus pilih yang ini yang paling pertama. Terus kedua, kita download virtual machine-nya. Download virtual machine. Nah, di sini pilih yang ini. Terus nanti download sesuai device kalian. Karena aku di sini pakainya Windows, jadi aku pilihnya yang ini. Nah, sekarang kita buka. Udah kebuka. Sini kita pencet new. Terus ini kita buat masukin Ubuntu-nya. Kita tulis ini Ubuntu. Terus ini aku naruhnya di C. Nah, ini udah langsung ke detect versi Ubuntu-nya itu 64 bit. Terus kita langsung next aja. Sini. Nah, udah. Setelah udah kita langsung next. Untuk username-nya aku masukin user. Terus nanti kalian masukin user juga. Password sama username-nya bebas sesuai kalian. Nah, kalau yang ini boleh default aja. Gak bisa. Oke, user. Nah, untuk bagian base memory CPU dan di size-nya, jadi di Ubuntu ini dia punya minimal spesifikasi Ubuntu yaitu 4 GB RAM, 2 core, dan storage-nya itu minimal 25 GB. Nah, ini disesuaikan sama spesifikasi device kalian. Sini aku setnya jadi base ininya You're fully charged. sama ininya aku buat jadi 30. Terus bisa lanjut next. Ini next. Tinggal tunggu. Oke, selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang try or install Ubuntu.
setelah selesai bakal muncul tampilannya seperti ini, kita langsung pencet user aja. Terus masukin password yang kita udah buat tadi. Login user, terus masukin password yang udah dibuat tadi. Ya, setelah installnya selesai, copying filenya juga selesai, tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk user awal itu sudah dibuat pada saat konfigurasi virtual machine. Nah, kalau mau mengubah settingan keyboard, bahasa, time zone, dan lain-lain, tinggal pencet yang ini, pencet yang ini, terus pilih settings, terus ke sini. Nah, untuk displaynya, sound, power, kita bakal nyari ke ini keyboard. Nah, untuk keyboardnya di sini aku gunain English US. Kalian bisa pilih mau apa aja, bebas. Terus ke ini ke sistem. Ini jamnya di sini kan masih salah, jam 6.48, seharusnya sekarang itu udah jam 13.48. Kalian bisa ke region and language, sorry, ke date and time. Terus habis itu kalian pilih time zone. Di sini kita cari aja Indonesia. Sorry. Nah, nanti dia otomatis udah keubah di sini. Jadi Januari tanggal 3 jam 13.48. Oke, udah. Ininya automatikin aja. Terus lanjut untuk networknya sendiri, ini dia make NAT. NAT. Dia udah otomatis pakai NAT. NAT itu apa? Jadi NAT itu berguna untuk menerjemahkan alamat IP dari IP privat ke IP publik dan sebaliknya supaya perangkat di jaringan lokal bisa mengakses internet. Alasan digunain NAT ini itu untuk alasan keamanan. Jadi di NAT itu dia bisa menyembunyikan IP internal tadi sehingga dia bisa mengurangi informasi bagi attacker. Terus dia juga bisa mencegah akses langsung dari luar. Jadinya server internal itu tidak bisa di scan langsung. Terus bisa mengurangi text surface, jadi lebih sedikit titik serangnya. Terus yang terakhir dia juga itu bisa sebagai isolasi sistem virtual machine dan lab. Oke, itu saja mungkin bagian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya setelah proses instalasi selesai, kami melakukan verifikasi sistem operasi untuk memastikan apakah Ubuntu ini dapat berjalan dengan normal. Nah, jadi pada tahap ini kami berhasil masuk ke dalam proses instalasi dan setelah selesai juga tanpa ada kendala. Selanjutnya kami akan mengakses terminal sebagai media utama untuk melakukan konfigurasi sistem. Untuk eh, selanjutnya masuk aja ke terminal. Nah, pada tahap ini kami akan melakukan validasi keaslian proyek dengan menampilkan identitas user yang merepresentasikan anggota kelompok kami. Jadi setiap user itu dibuat berdasarkan kelompoknya. Jadi ada terbagi menjadi tiga, yaitu ada admin, staff, dan ada goes. Nah, jadi peran masing-masing user itu memiliki peran masing-masing. Mungkin untuk tampilannya kami akan tampilkan pada spreadsheet seperti berikut. Nah, di sini anggota kelompok kami berjumlah 4 orang, ada Muhammad Hafiz, Afril Syaudila, Dela Octavia, dan Dimas Raffi. Jadi setelah ini kami akan membaginya dan akan meng-add ke dalam datanya. Nah, setelah itu berarti langsung dimasukin aja. Pertama ada kita akan masukkan data mereka, data kelompok kami ke dalam sistem, yaitu pertama ada sudo add user, pertama Dela sebagai admin, kemudian ini di skip saja dan yes, kemudian ada staff yaitu Dimas Raffi, ini Dimas saja, ini di skip lagi. Selanjutnya ada Hafiz, ini di skip, masuk ke yes, dan selanjutnya yang terakhir ada Gues Audila.
Di-skip aja. Nah, oke, jadi setelah identity user telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah konfigurasi multi-user dan permission. Di pada tahap ini, kami mulai dengan membuat grup untuk mengelompokkan user berdasarkan perannya. Seperti grup staff dan grup guest, karena admin hanya ada satu ya. Jadi pengelompokan ini untuk memudahkan pengaturan hak akses karena permission dapat diterapkan berdasarkan grup. Jadi bukan per user secara individual. Oke, berarti selanjutnya kami memasukkan grup, yaitu sudo grup add admin, selanjutnya ada staff, dan selanjutnya ada guest. Nah, jadi setelah membuat grup pertama, jadi selanjutnya kami akan memasukkan para user tersebut yang telah diinputkan sebelumnya ke dalam grup, itu dengan sudo usermod min ag admin sebagai admin Dela. Nah, selanjutnya ada staff, namanya sama, yaitu staff Dimas. Dan ada Hafiz lagi, staff Hafiz. Dan ada guest Audila. Guest Audila. Nah, jadi grup dan para usernya telah berhasil masuk ke dalam grup. Kemudian selanjutnya kami akan masukkan struktur foldernya. Jadi agar lebih memudahkan lagi, kita pakai sudo mkdir min p dengan nama foldernya itu company sebagai admin, kemudian adalah staff, dan ada guest, kita masukkan guest Audila. Nanya dia. Nah, karena sudah semua, jadi tadi kita telah udah menambahkan struktur folder juga, udah menambahkan grup. Selanjutnya kami akan mengatur kepemilikan yang diberikan kepada tiap usernya atau tiap grupnya. Yang pertama ada sudo kepada pengaturan kepemilikan kepada admin. Pertama jadi admin Dela sebagai admin dengan dalam folder company admin. Salah ya. Dela. Oke, udah. Selanjutnya untuk staff berarti staff Dimas dari admin Dela sebagai staff company ke dalam staff. Selanjutnya ada guest Audila sebagai guest dalam company itu jadi guest dan guest Audila. Nah, karena semuanya telah masuk ke dalam semuanya telah diatur kepemilikannya, selanjutnya kami akan mengatur perizinan yang diberikan kepada masing-masing user atau masing-masing kelompok juga dengan kita memakai permission dengan sudo chmod 770 itu karena dia dapat melihat, mengedit dan mengakses ataupun menambahkan data ke dalam file company itu admin. Dan ada staff. Nah, untuk yang gue sini dia 700 karena dia tidak bisa mengakses data secara langsung. Jadi dia cuma hanya bisa membaca atau read, tidak bisa mengubah ataupun menambahkan. Company jadi guys. Guys Audila. Nah, karena sekarang semuanya sudah berhasil diinputkan dan juga mengecek hasilnya apakah sudah benar apa belum. Jadi ls min ld company. Nah, jadi di situ telah terlihat bahwa di dalam folder tersebut sudah berada beberapa user. Ada guest, khusus untuk guestnya Audila. Nah, untuk Audila kenapa tidak bisa? Karena saya tadi login menggunakan akun admin. Jadi dia tidak bisa untuk melihat si guest ini atau guest Audila tidak bisa melihat hasil dari beberapa file yang kami sediakan gitu. Nah, untuk konfigurasi yang kami terapkan itu menggunakan prinsip least privilege, yaitu setiap user hanya diberikan hak akses minimum untuk menjalankan perannya di dalam sistem. Jadi pada konfigurasi ini administrator memiliki kontrol penuh terhadap sistem karena bertanggung jawab atas pengelolaan user dan resource. Jadi user dengan peran staff dapat diberikan akses terbatas hanya pada resource kerja seperti folder yang tadi yang company. Nah, sementara itu user itu tidak diberikan akses ke resource tidak diberikan ke resource itu sama sekali sehingga tidak dapat membaca, menulis ataupun menambahkan dan memodifikasi data. Dengan pembatasan seperti ini
Sistem dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengurangi risiko kesalahan pengguna dan meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan data dan kebocoran data. Jadi penerapan list privilege ini juga membantu untuk meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Karena apabila terjadi kompromi pada satu akun, dampaknya tidak akan meluas ke seluruh sistem yang ada. Jadi keamanan sistem juga tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga oleh bagaimana hak akses itu dikelola oleh pengguna. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini Muhammad Hafiz akan mendemonstrasikan akses ke dalam shared folder yang sudah dibuat. Jadi di sini kita lihat ada 3 shared folder, yaitu admin, guest, dan staff. Permissionnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ketika kita menjadi admin ini kita assign dengan grup sudo ya. Bisa dilihat di sini. Jadi admin ini sudah diassign dengan grup sudo, artinya dia memiliki root access dan bisa mengakses folder admin, guest, dan staff dengan permission penuh, yaitu read, write, execute. Jadi admin ini tidak perlu kita uji, langsung saja kita ke staff. Jadi kita akan menguji staff. Di sini saya akan login ke salah satu akun staff kami, yaitu staff Hafiz. Nah, ngomong-ngomong untuk akun staff bisa dilihat di sini ya. Jadi ada admin Dela, staff Dimas, staff Hafiz, dan guest Audila. Ini adalah akun-akun yang kita akan uji. Kemudian kita akan ke folder admin untuk mengetes permission denied seperti yang diharapkan, karena si staff ini nggak boleh read dan tidak punya permission ke dalam folder admin. Jadi kita akan ke folder staff. Nah, harusnya di sini si staff ini dia punya permission penuh ya ke dalam folder dia sendiri, yaitu read, write, dan execute. Nah, jadi di sini kita akan tes. Di sini sudah dibuat ya. Ada satu folder yang sudah dibuat oleh staff Hafiz. Jadi staff Hafiz ini dia sudah buat folder untuk kita tes. Nah, kita bisa cut, bisa ya. Dan coba kita buat folder baru ya, yaitu kayak text.txt misalnya. Dan kita coba write. Bisa ya. Kita coba cut. Nah, jadi ada ya. Kemudian kita coba ganti ke staff Dimas untuk mengetes apakah staff Dimas ini dia bisa mengakses file yang dibuat oleh staff Hafiz. Ya, staff Dimas sekarang sudah berada di folder staff. Coba kita cut. Bisa. Jadi staff Dimas juga bisa mengakses folder yang dibuat oleh staff Hafiz ya, seperti yang diharapkan. Namun si staff ini dia tidak akan bisa mengakses folder guest, karena folder guest ini cuma read only. Berarti bisa ya. Dia bisa mengakses folder guest, cuma tidak bisa merubahnya, karena yang boleh merubah itu menurut aturan perusahaan hanyalah si admin. Jadi ketika kita cd ke guest di sini, kita lihat di sini ada file yang sudah dibuat oleh admin. Nah, cuma kita tidak akan bisa buat file baru. Tuh, permission denied kan. Dan kita juga tidak bisa mengedit file yang ada di dalam sini. Nah, itu permission denied juga. Cuma kita bisa cat di sini. Nah, jadi kita bisa baca tapi kita tidak bisa mengubah. Itu adalah staff. Nah, untuk guest, menurut aturan perusahaan dia cuma bisa baca di folder guest saja. Jadi dia tidak punya akses sama sekali ke staff dan si admin. Di sini kita coba ke admin, di deny, ke staff juga harusnya di deny. Dan ketika ke guestnya, dia seperti staff tadi ya, dia tidak bisa buat file. Di sini tidak terekam rupanya. Misalnya aku buat file sembarang, tidak bisa kan. Echo juga tidak bisa ya, karena write-nya terdisable. Tapi kita bisa cat. Nah, jadi kita bisa baca. Oke, sekian untuk demonstrasi hak aksesnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keterbatasan sistemnya. Jadi di sini akses yang berhasil kita cegah itu adalah akses threat yang atau ancaman yang bisa berhasil kita cegah itu adalah ancaman ketika attacker itu masuk ke salah satu akun ini, misalnya staff, dia tidak akan bisa ngedit yang ada di admin gitu. Jadi role permissionnya sudah baik ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita salah setting permission di sini, misalnya si admin ini dia di belakangnya ini yaitu yang tidak punya akses itu kita setting read write misalnya, maka si staff ini dia akan bisa akses folder admin dan ini akan bocor lah datanya dan bisa diedit juga, bisa hilang, dimodif binary-nya. Nah, kemudian untuk ancaman yang kedua itu adalah ancaman root. Ini juga adalah limitasi atau batasan sistem dari Linux. Jadi root di Linux ini sangat maha kuasa gitu, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Makanya si root ini sebenarnya harus di disable atau tidak boleh ada yang login sebagai root di dalam sistem. Nah, kemudian untuk batasan yang kedua itu di metadata. Metadata ini kadang dia bisa kelihatan gitu. Misalnya saya di guest ini, saya bisa lihat permissionnya apa aja gitu kan, yang punya siapa, terus date-nya dan lain-lain. Itu metadata file dan folder masih bisa kelihatan walaupun saya tidak punya permission di situ.
Dan untuk pengembangannya itu bisa menggunakan ACL atau Access Control List. Itu adalah tools untuk mempermudah kita menyetel permission gitu. Misalnya bisa punya banyak grup atau lain-lain. Nah, kemudian untuk sudoers, jadi untuk permission juga kita bisa menggunakan sudo policy gitu namanya. Jadi kita bisa mengedit file di sudoers list. Di situ kita bisa menspesifikkan akses gitu. Misalnya staff Hafiz itu dia bisa men-start engine X, atau staff Dimas ini dia bisa ngedit backend. Nah, itu salah satu contoh penerapannya. Nah, untuk Linux ini sendiri dia juga punya tools yang bagus ya, yaitu audit policy. Nah, audit policy, audit log. Jadi audit log ini dia akan mencatat semua kejadian yang ada di dalam Linux. Misalnya saya ngedit file tadi atau hapus file, itu akan terekam di audit log dan bisa kita baca nanti kalau sewaktu-waktu ada serangan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi tambahan untuk memperkirakan gimana sih gitu cara serangannya terjadi. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, untuk penutup dari yang telah kami sampaikan tadi semuanya, kami belajar membuat user dan group di Linux serta mengatur permission agar setiap usernya dapat mengakses resource yang sesuai. Hal ini penting untuk menjaga keamanan sistem. Konsep yang kami praktikkan di VM ini sama seperti yang diterapkan pada server atau cloud nyata, di mana admin mengatur akses data sensitif, staf hanya bisa mengedit dokumen tertentu, dan guys hanya bisa membaca. Dengan cara ini, keamanan dan audit sistem tetap terjaga. Dari sisi kerja kelompok, kami belajar bekerja sama, membagi peran, dan menerapkan teori secara langsung. Proyek ini membantu memahami pentingnya pengaturan user dan permission sebelum mengelola sistem yang lebih besar. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.